Ya, semuanya bisa lihat PPT saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, oke. Oke, sekarang kita mau mempelajari random variable dan ekspektasi matematik ya. Jadi sejauh ini kita sudah mempelajari apa waktu itu? Data ya, data. Dan kalau data itu ya Anda ambil aja kepada diri kita sendiri ya, misalkan kelas Anda gitu ya, diambil mungkin tinggi badan, berat badan gitu ya. Terus mungkin kalau di lingkungan kita mungkin bisa ngambil apa itu pendapatan keluarga gitu ya. Walaupun dalam pengambilan data itu ya banyak juga tekniknya gitu ya. Kan pendapatan keluarga, terus apa lagi jumlah anggota keluarga ya, tentunya data itu yang menarik bagi kita ya, atau yang kita perlukan. Kemudian dari data itu biasanya bentuknya kan bebas itu ya, apalagi kalau data-data sosial gitu ya. Kita sudah bisa sejauh ini bisa menampilkan data kan sudah ya, menampilkan data sampai membuat apa itu selang apa namanya, buat histogram itu selang apa namanya, distribusi frekuensi ya, masih ingat itu atau udah lupa ya, distribusi frekuensi ya. Dan juga kita sudah ceritakan kalau distribusi frekuensi itu nanti bisa kalau kita hubungkan titik-titik tengahnya itu ada yang berbentuk lonceng gitu ya, bentuk lonceng itu yang disebut nanti sebagai distribusi normal namanya ya. Nanti kita akan masuk ke sana hari Jumat ya. Dan apa lagi yang sudah kita pelajari itu? Kita juga sudah mempelajari sampai kepada apa itu, membuat histogram, terus menampilkannya jenis-jenis penyajian data ya. Mungkin bukunya dibaca ya. Ada pie diagram ya, misalkan ya, pie diagram, apa contohnya waktu itu pie diagram itu. Misalkan kita investasi gitu, terus dalam bidang apa saja kita investasikan, nah itu lebih baik ditampilkan dalam bentuk pie diagram. Jadi kelihatan mungkin dengan warna yang berbeda, mungkin penampilannya jadi lebih menarik ya. Dan apa lagi yang dipelajari setelah itu? Kita sedang mempelajari dari peluang ya. Probabilitas, Pak. Supaya probabilitas, peluang ya. Jadi nanti udah tahu artinya peluang ya. Peluang misalkan apa dulu? Peluang ekonomi membaik tahun depan 0,7, 0,8 gitu ya. Udah paham maksudnya kan ya. Kemudian peluang lulus statistik 0,97 ya, udah ngerti maksudnya, itu kan angkanya itu ya, bukan cuma menghitungnya saja. Soalnya kalau menghitung itu ya komputer lebih cepat daripada Anda menghitung ya. Mungkin apa saja sekarang kalau Anda mendapatkan kesulitan dalam menghitung itu, Anda bisa mencari kalkulatornya ya. Misalkan kalkulator integral gitu, ada kalkulator data. Terus kalau dalam statistik itu mungkin agak sulit, itu seperti apa itu nanti ya, mungkin kalau udah lanjut ya ada untuk penelitian gitu. Komponen utama misalkan prinsipal komponen kalkulator itu Anda cari ada semua ya. Kalkulator integral ada semua, nilai eigen, matriks itu semua ada kalkulatornya ya. Cuman yang komputer itu tidak tahu itu maksudnya gitu ya. Dan mungkin juga tujuannya juga tidak tahu komputer itu. Kalau komputer itu udah tahu ya habislah kita ya. Apalagi peluang, kemudian bermain dengan dadu-dadu itu ya. Kenapa pakai dadu itu coba? Kenapa nggak langsung aja ke masalah ekonomi gitu? Wah itu lebih runyam lagi gitu ya. Kalau dadu-dadu itu terlihat dengan pasti ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai apa? Pertemuan terakhirnya itu distribusi diskrit ya. Distribusi peluang diskrit. Di diskrit itu nanti disinggung juga di sini ya. Sebelum kita masuk ke distribusi peluang kontinu ya. Jadi kalau diskrit itu apa itu? Ruang sampelnya itu berhingga ya, berhingga. Tapi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Jadi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Tapi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan kontinu ya. Jadi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Tapi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan kontinu ya. Jadi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Tapi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan kontinu ya. Jadi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Tapi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan kontinu ya. Jadi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Tapi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan kontinu ya. Jadi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Tapi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan kontinu ya. Jadi kalau ruang sampelnya nanti tidak berhingga, nah itu disebut dengan diskrit. Tapi kalau
disebut sebagai continuous ya. Jadi kalau waktu itu, mungkin waktu bisa aja dianggap dia discrete ya. Misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Tapi kalau waktunya, titik waktunya itu sendiri itu adalah continue ya. Jadi kalau apalagi kalau disebutin dia adalah waktu itu menurut bilangan real misalkan ya. Jadi bilangan real itu antara 1 dan 2, antara hari 1, hari 2 itu ada di tengahnya bilangannya. Setengah hari misalkan ya. 24 jam itu diantaranya masih ada lagi waktunya, ada menit gitu ya, ada detik gitu ya, ada juga yang mengatakan di antara 0 di antara detik itu ada namanya saat gitu ya. Tidak tahu apa istilahnya itu, yang 60 detik gitu. Nah itu nanti masuk dalam continue namanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya mau review dulu random variable apa dulu, masih ingat nggak? Apa ya random variable? Suatu pemetaan gitu ya, dari ruang eksperimen ke bilangan real ya. Dan biasanya kita lambangkan dia dengan X, tapi tidak harus X ya. Bisa apa saja, bisa Y gitu, atau Z, A, B, C, D, atau terserah mau apa. Tapi yang jelas variable random itu didefinisikan ya. Masih ingat ya eksperimen yang sangat sederhana ya. Tapi dalam kerangka kalau kita sebut variable random itu berarti itu ada distribusinya biasanya ya, biar bisa discrete dia nanti bisa juga continue ya. Jadi kalau dia discrete apa dulu contohnya? Misalkan Anda apa contoh yang paling sederhana kita dulu apa? Melemparkan mata uang sekali gitu ya, atau 2 kali atau 3 kali, masih kan? Masih? Atau koin sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya, masih ya. Kalau koin dilemparkan sekali hasilnya apa? Apa ruang eksperimen? Nah, ruang eksperimen apa dulu? Kalau titik 1, titik 2 kan itu yang muncul itu kan. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 ya. Nah, kemudian yang ke variabel randomnya apa? Dia kan pemetaan ya, dulu sudah dikatakan juga ya, pemetaan dari ruang eksperimen itu ke bilangan real. Jadi kalau kita melemparkan satu mata uang, kemudian saya bentuk variabel randomnya X misalkan, X adalah jumlah mata yang muncul kan gitu ya, jumlah mata yang muncul. Kalau misalkan dadunya dilempar 2 kali, nah itu jumlah ruang eksperimennya ada berapa waktu itu? Berapa? Dadu dilempar 2 kali. Nah, udah lupa semua nih, baru libur 3 hari kemarin tuh ya. Kalau dadu dilempar 2 kali, jumlah ruang eksperimennya. Dadu dilempar 2 kali. 36 Pak. 36 ya, titik 11, 12, 13 kan gitu ya. Itu namanya ruang eksperimen. Kalau saya petakan ke bilangan real, saya harus mendefinisikan variabel random. Ya, mungkin salah satunya adalah, atau mungkin satu-satunya kali ya, itu jumlah mata dadu ya. Kedua, jumlah mata kedua dadu kan. Kalau 11 itu 2, kalau 21 3 gitu ya, kalau 31 4 terus ya. Masih ingat ada gambarnya dia? Ada gambarnya waktu itu. Nah, itu disebut variabel random ya. Jadi didefinisikan pemetaan itu. Jadi kalau kalau dadunya cuma 1 dilempar ya, mata dadu yang muncul ya tentunya di petanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi Anda coret-coret juga lah ya di samping Anda, jangan cuma dilihat aja itu. Yang di sebelah kanan itu ada 1 ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, itu maksudnya adalah mata dadu yang muncul ya kalau melempar dadu sekali. Jadi X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3 itu bisa kita hitung peluangnya kan ya. Jadi peluang X sama dengan 1 berapa tuh? 1/6 kan ya, X sama dengan 2, 1/6, X sama dengan 3, 1/6, ya 1/6 semua kan. Dan jumlah semua peluang itu adalah 1 ya, itu menandakan dia adalah suatu distribusi peluang. Nah, khususnya di sini adalah discrete ya, discrete. Nah, kemudian nanti ada lagi yang continue ya. Nah, itu discrete. Nah, nanti kelanjutannya nanti masuk kita ke dalam ekspektasi ya. Ekspektasi ya. Jadi kalau peluangnya sudah diketahui, ekspektasi itu nanti adalah jumlah daripada X dikali dengan peluang dari X. Jadi definisinya gitu aja. Cuman yang saya perlukan di sini Anda harus paham maksudnya apa gitu ya. Oke, kita mulai ya.
Nah, ini learning outcome-nya, memahami konsep daripada discrete variable random, discrete, dan continue ya. Kemudian memahami konsep tentang matematika, ekspektasi matematik ya. Jadi nanti kalau udah ngerti ekspektasi ini, mungkin Anda akan paham apakah kalau suatu eksperimen itu kita lakukan, ekspektasinya berapa gitu ya, atau apa. Dan jangan disamakan ekspektasi itu nanti dengan peluang ya. Karena waktu saya kuliah dulu pernah dosen saya menjawab pertanyaan itu seolah-olah itu ekspektasi itu peluang katanya ya. Itu salah ya. Saya tidak berani aja protes gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini konsep variable random. Ya, jadi variable random itu adalah fungsi ya. Fungsi dari ruang sampel ke bilangan real ya. Jadi ini di definisi bahasanya seperti ini, fungsi yang mengasosiasikan suatu bilangan real dengan setiap elemen di dalam ruang sampel. Jadi kalau kita menyebutkan dulu pemetaan dari ruang sampel itu ke bilangan real ya. Masih ingat Anda kalau fungsi itu kan ya? Fungsi itu dari ruang sampel ke bilangan real. Jadi kalau fungsi dia dari ruang sampel, berarti setiap ruang sampel itu harus memiliki pasangan di bilangan real itu ya. Kalau dia main dadu-dadu tadi, berapa jumlahnya masuk ke sana dibagi dengan jumlah yang ada di ruang sampel itu dikatakan peluang ya. Masih ingat itu ya? Nah, NE per NS itu masih ingat itu? Jumlah yang masuk kepada event dibagi dengan jumlah semua komponen yang ada di ruang sampel, itu namanya peluang ya. Nah, sekarang kita lihat ada suatu contoh dari peluang ya. Peluang X sama dengan 0, 1/6, peluang X sama dengan 1, 4/16 ya. Peluang X sama dengan 2, 6/16, 3, 4/16, X sama dengan 4, 1/16. Jumlahnya berapa tuh? 10, 16 ya, 16/16. Jadi jumlah ini 1. Kira-kira ini eksperimennya apa nih? Masih ingat nggak? Eksperimennya apa? Ini ada di kuliah kita sebelumnya ini ya. Apa eksperimennya? Halo? Masih ingat Anda apa eksperimennya ini? Jumlah anak X adalah jumlah Koin dilempar 4 kali bukan? Koin dilempar 4 kali ya, masih ingat Anda ya? Oke. X-nya apa? Nah, karena kalau koin dilempar 4 kali itu namanya nanti ruang sampel ya, masih ingat ya? Jadi ada angka 4 kali, kemungkinan yang kedua angka 3 kali, kemudian gambar gitu ya, atau muka belakang ya, terserah lah apa ya. Kemudian gambarnya kita geser-geser, terus nanti jumlahnya semua 16. Nah, X-nya apa di sini? Jadi kalau ruang eksperimennya berarti ada 16 buah di situ ya. Kemudian dipetakan dengan X, variable random. Nah, apa variable randomnya? Kalau kita menghitung itu harus berdasarkan variable random itu ya. Mungkin Anda bisa terbalik, misalkan kalau Anda katakan X itu kan ada dua kemungkinan di situ ya. Bisa X itu saya definisikan sebagai jumlah angka yang muncul atau jumlah gambar yang muncul. Nanti menghitungnya juga akan beda ya, pertanyaannya juga akan beda tentunya. Walaupun mungkin peluangnya akan sama ya. Kalau saya katakan X saya ini adalah jumlah gambar yang muncul, berarti X-nya jumlah gambar yang muncul, gambar itu 0, 0 berarti angka semua, berarti ya, cuma ada 1 kan ya, 1/16. Kemudian gambar yang muncul itu 1, berarti ada 4 di situ ya. Masih ingat itu ada di bahan yang sebelumnya ada 4 apa itu? Fourth births itu, yang apa itu namanya? Kelahiran anak perempuan dari 4 kelahiran, masih ingat nggak?
Masih ingat Anda? Jumlah Iya, anak Pak. perempuan pada kelahiran keempat atau kelahiran anak laki-laki pada kelahiran keempat ya sama aja sebetulnya bentuk distribusinya kan ya. Nah, tapi nanti tergantung definisi X-nya ini ya. Nah, ini ternyata bukan pelemparan koin 4 kali ya. Walaupun jawaban teman Anda betul itu. Sama dia. Jadi bentuk distribusinya ini ya, ini yang dikatakan apa kalau dalam kita melakukan penelitian itu namanya modelnya ya. Modelnya sama antara pelemparan koin satu koin 4 kali dengan probability distribusi untuk jumlah kelahiran anak wanita dari 4 kelahiran itu sama ya. Nah, jumlah ini satu menandakan dia suatu distribusi peluang ya, khususnya ini diskrit ya. Lanjut ya. Nah, kalau dia ruang sampel diskrit itu jumlahnya berhingga ya, jelas ya. Itu makanya mainnya dadu-dadu itu. Kalau jumlahnya tak berhingga, itu nanti masalah-masalah sosial itu banyak masuk dalam ruang sampel yang tidak diskrit ya atau kontinu. Ini contohnya ya, kalau diskrit dia, kalau kontinu ada nggak di sini? Nggak, belum ya. Kalau diskrit itu misalkan apa nih yang diikat ini? Uang gitu ya, jumlah mobil, kemudian kotak-kotak, mungkin box gitu ya, box yang di dalamnya ada barang-barang, nah itu masuk dalam diskrit ya. Sementara kalau yang kontinu itu apa nih maksudnya nih? Waktu ya, waktu katanya kontinu ya. Mungkin harus anda rasakan juga ya, waktu itu kontinu ya. Dan dia selalu maju gitu, tidak bisa mundur ya waktu itu. Kemudian apa itu mistar ini apa maksudnya nih? Mistar. Nah, titik-titik di mistar ini mungkin Anda bisa mengatakan nah ini diskrit ini kan. Nah, tapi di antara yang diskrit itu ada lagi bilangan tidak di tengahnya, makanya di tengahnya lagi ada lagi di tengahnya gitu. Jadi seperti konsep bilangan real itu ya. Jadi kalau dia itu tidak dapat Anda urutkan dia, nanti kalau mobilnya kan ada bisa diurut nih 1, 2, 3 gitu ya. Sementara kalau tidak bisa diurut itu namanya kontinu ya. Kemudian suhu, nah ini suhu ya. Mengukur panas, suhu itu juga disebut dia kontinu ya, suhu. Oke, paham ya bedanya? Nah, kemudian jika ruang sampel itu memuat jumlah yang tak berhingga dari kemungkinan gitu ya, dari kemungkinan equal to itu apa? Sama dengan jumlah titik-titik pada garis, pada segmen garis gitu ya. Jadi unlimited ya, jadi kayak bilangan real itu ya. Nah ini dikatakan sebagai ruang sampel yang kontinu namanya. Ya, jadi sebelum kita masuk kepada distribusi peluang kontinu ya. Oke, udah paham nih ya? Nah, ini dia ciri-ciri dari distribusi peluang diskrit ya. Jadi misalkan pasangan terurut X, Fx adalah suatu fungsi peluang ya. X-nya adalah nilai variabel randomnya. X-nya masih ingat itu ya, X-nya itu yang kita petakan itu ya. Kalau dadunya dilempar sekali berarti X-nya itu ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau dadu dilempar. Oke, bisa lihat screen saya? Bisa, oke. Oke, mudah-mudahan sudah masuk semua ya. Jadi ini suatu definisi dari distribusi peluang diskrit ya. Mungkin nanti ada bedanya sama kontinu ya. Bentuk pasangan terurutnya sama saja ya, X, Fx. Tapi kalau dia diskrit, Fx itu langsung itu adalah peluang ya. Ini nomor 3 ada kan ya. Peluang X sama dengan X sama dengan Fx. Nah, masih ingat itu ya. Jadi kalau kita memiliki tadi Fx, kalau untuk pelemparan dadu sekali kan 1/6 ya, 1/6 untuk semua titik mata itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1/6 jumlahnya 1 ya. Jadi peluang X itu harus positif atau 0 dia. Jumlah peluang itu semuanya adalah 1 ya. Jadi peluang itu langsung dihitung kalau dia diskrit ya. 1 dia, kemudian peluang X sama dengan X sama dengan Fx. Nah, nanti kalau dia continue, nomor satunya sama ya. Sama dengan 0. Nomor 2 itu dia jadi integral dia ya. Integral dari tergantung X yang definisi X-nya itu ya. Tapi biasanya kalau dia continue itu dari min tak hingga sampai tak hingga itu jumlahnya 1 ya. Ini ada bilangan-bilangan yang nilainya 0. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Jadi jumlah integralnya nanti 1, kemudian kalau peluang, enggak bisa. Kalau dalam continue nanti peluang X sama dengan X itu adalah 0 ya. Kenapa? Karena peluang pada distribusi kontinu itu nanti menggunakan luasan ya, masih ingat luas ya? Luas dengan integral itu masih ingat itu? Jadi integral, coba kalau Anda tulis ya, integral dari A sampai A, titik yang sama, fx dx itu adalah berapa? Masih ingat kalau kita menghitung luas? Menghitung luas, kalau titiknya sama, itu luasnya adalah berapa? Berapa luasnya? 0 kan ya? Betul loh. Kalau titiknya sama, ngitung luas, masih ingat itu? Dari A sampai A misalkan, fx dx. Kalau fx-nya positif atau 0, maka luasnya adalah 0 ya. Nah, itu makanya kalau dalam distribusi peluang kontinu nanti peluang X sama dengan X ini diganti dengan peluang X dari A sampai B ya. Itu adalah integral. Nah, nanti kita masuk ke sana ya. Oke, Anda pahami dulu yang diskrit ini. Fx bisa sama dengan 0, jumlah peluangnya itu 1, kemudian peluang X sama dengan X sama dengan Fx ya. Jadi Fx-nya berarti langsung kepada nilai peluangnya ya. Itu namanya diskrit. Lanjut ya. Kok bisa lanjut? Ini masih distribusi, namanya ada distribusi kumulatif ya, masih ingat ya? Kalau kumulatif ada frekuensi kumulatif dulu, masih ingat ya? Makin lama makin membesar itu untuk melihat kecenderungan di mana dia atau pada X yang mana dia itu pertambahannya paling banyak ya, itu di salah satu kegunaan dari distribusi kumulatif itu. Jadi probability-nya Fx, maka kalau dia kumulatif adalah jumlah ya. Di jumlah dia X kecil sama dengan X, ini X-nya diganti sama T ya. Ini cuma mengganti saja. Jadi X ini diganti sama T ya. Jadi fungsinya T itu dijumlah sampai dengan X ya. Jadi X besar kecil sama dengan X itu artinya dari nilai terkecilnya sampai dengan X itu dikatakan kumulatif namanya ya. Oke. Sekarang dilihat, tidak main dadu lagi sekarang ya. Seorang petugas gudang, gitu ya, mengembalikan 3 buah helm keselamatan secara random kepada 3 pegawai tambang ya. Jadi seorang petugas mengembalikan helm ya kepada 3 orang. 3 orang itu adalah Smith, John, dan Brown ya. Jadi urutannya begitu, Smith, John, dan Brown. Nah, ini masalahnya ya. Dalam urutan itu ya. Kemudian menerima 1 dari 3 helm ya, topi itu. Kemudian list dari titik sampelnya untuk urutan-urutan yang mungkin dari pengembalian helm. Jadi sepertinya helm itu diberikan dengan urutan Smith, John, dan Brown ya. Kemudian kita disuruh menentukan nilai di dalam variabel random M yang merepresentasikan jumlah urutan yang benar gitu ya.
Urutan yang benar itu maksudnya seperti dia memberikan helm itu kembali ya. Paham maksudnya ceritanya nggak tuh? Jadi urutannya itu Smith, John, dan Brown. Nah kalau dia kembali kan nggak, urutannya kan tidak seperti itu ya. Ada berapa kemungkinan dia tuh? Helm itu dikembalikan kepada petugas gudang tadi. Gimana cara ngitungnya tuh mesingan itu? Sama aja kayak 3 buah tempat gitu ya. Kita akan menyusun 3 buah benda pada 3 tempat ya. Gitu ya. Jadi urutannya itu adalah Smith, John, Brown gitu ya. Smith, John, Brown. SJB ya. Nah, Anda disuruh menghitung menentukan variabel random urutan yang mungkin gitu ya kalau helm itu nanti dikembalikan oleh 3 orang itu. Kesesuaiannya maksudnya gitu ya, kesesuaiannya. Kalau dia sesuai, yang pertama itu Smith, yang kedua John, yang ketiga Brown, berarti dia 3 ya, berarti nilainya kan. Berarti ketiga-tiganya cocok gitu ya. Kemudian kalau seandainya urutan pengembaliannya itu adalah Smith, Brown, Jones ya. Smith, John, Brown, berarti yang 2 ini tidak cocok ya, yang cocok hanya 1 saja. Smith saja. Jadi nanti akan diberikan nilai M1 gitu ya. Kemudian kalau urutannya itu misalkan Brown, Jones, Smith. Nah, berarti yang cocok juga 1 ya. Nah, itu maksudnya ya. Paham itu? Paham nggak ceritanya tuh? Halo? Masih monitor ini? Iya, Nah, Pak. seperti ini ya. Pak. Jadi kalau Smith, John, Brown, itu M-nya 3. Nah, ini kalau 3 nilainya segini ya, urutannya. Seperti petugas gudang itu membagikan helm-helmnya itu. Kemudian kalau SBJ dia berarti yang cocok cuma ada 1 kan. S saja di urutan pertama, yang kedua, ketiganya salah ya. Berarti yang benar cuma 1, berarti 1 nilainya. Kemudian kalau BJS, yang benar cuma yang di tengah ini saja ya. Sementara BS salah, berarti yang benar cuma 1 ya. Kemudian kalau dia JSB, yang benar berapa? B-nya saja yang benar, berarti nilainya 1 ya. Kalau dia JBS, JBS berarti tidak ada yang cocok ya, tidak ada yang sama seperti petugas itu membagikan helm, jadi urutannya itu nilainya adalah 0 ya. Demikian juga kalau BSJ juga gitu 0. Jumlahnya ini bagaimana cara ngitungnya kemarin, masih ingat itu? 3 buah tempat, misalkan tempatnya ada kamar 1, kamar 2, kamar 3 gitu ya. Jadi ada 3 orang. Berapa kemungkinan itu ada berapa? Tempat pertama bisa ditempati oleh 3 kemungkinan gitu ya. Tempat kedua oleh 2 kemungkinan karena 1-nya udah ditempatin tadi yang pertama ya, tinggal 2. Kemudian karena 2 udah ditempatin tinggal 1 yang terakhir kan ya. Jadi jumlah kemungkinannya adalah 3 kali 2 kali 1 ya. Masih ingat itu? 3 kali 2 kali 1 berarti ada 6 ya. 6 kemungkinan seperti ini. Jadi itu maksudnya dari M itu ya. Jadi M itu kesesuaian urutan dari pengembalian helm. Nah, mungkin masalahnya terlalu simpel gitu ya, cuman pemahamannya membuat ininya ini agak ya, runyam juga ya berarti ya. Oke, udah paham tuh semua? Oke, lanjut ya. Nah, seorang ahli statistik menggunakan rencana sampel ya untuk menerima atau menolak batch atau lot ya, atau kotak gitu ya, kotak yang berisi barang biasanya. Barang yang sama biasanya kalau lot itu ya. Andaikan satu dari rencana sampling tersebut meliputi sampling independen 10 item. Jadi dia ngambil 10 gitu ya. Dari kotak itu yang berisi 100. Tapi 100 itu di dalamnya ada 12 yang defect. Defect itu apa itu? Yang rusak ya. Rusak. Jadi ada kotak isinya 100 gitu ya. 100.
Kemudian dalamnya itu ada 12, tapi nggak tahu posisinya di mana, nggak jelas ya. Nah, ahli statistik itu akan mengambil hanya 10 gitu ya, 10 untuk rencana pengambilan sampelnya 10. Kemudian kalau kita misalkan X itu variabel random, nah X variabel random itu didefinisikan ya. Didefinisikan sebagai jumlah item yang ditemukan rusak di dalam sampel yang ukuran 10 tadi ya, ukuran 10 ini. Nah, dalam kasus ini variabel random kita akan mengambil nilai 0, 1, 2 sampai pemahaman tentang variabel random itu ya. Paham tuh? Jadi misalkan X variabel random yang didefinisikan sebagai jumlah item yang rusak yang ditemukan dari sampel ukuran 10. Dari 100 dalam kotak itu kita ambil 10 ya. Maka X-nya itu akan mengambil nilai atau jumlah item yang rusak itu akan ada, nah, kan bisa aja dia 0 gitu ya, artinya baik semua dari 10 itu. Bisa aja Anda temukan 1 rusak, bisa aja 2 yang rusak, bisa aja 9, bisa aja 10. Bisa aja dari ke 10 yang diambil itu rusak semua ya. Paham nggak tuh? Paham, Pak. Oke, sekarang kalau saya ganti soalnya. Kalau 10 ini saya ganti Iya. dengan 15 ya. Pak. 15 ya, 10-nya diganti jadi 15, maka random variable X-nya tetap ini ya, akan mengambil nilai berapa coba? 0 sampai 12, Sampai Pak. 12. 0 sampai 12 ya. Jadi tidak sampai 15 ya, kenapa? Karena yang defect itu di dalam lot itu cuma ada 12 ya. Oke, paham ya? Nah, satu lagi, kalau sampelnya ini saya ganti sampai menjadi 5 gimana? 0 Jadi sampai 5, 5, Pak. 0 sampai 5. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin 6. Kenapa? Karena sampel kita cuma 5 gitu ya. Paham ya? Oke, sudah. Sudah bisa Anda lulus ini berarti ya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi fungsi yang kontinu ya. Nah, tadi sudah saya tekankan juga di awal. Jadi kalau dia kontinu itu artinya ruang sampel dia tak berhingga banyaknya ya. Jadi titik sampel dia itu sangat banyak. Makanya kita gunakan distribusi kontinu. Jadi sifatnya adalah pertama fx besar sama dengan 0 untuk semua x-nya ya. Kemudian yang tanda sigma tadi berganti menjadi integral ya. Integral min tak hingga sampai dengan tak hingga fx dx ya. Integral, jadi jumlah peluangnya semua integral di sini ya. Nah, ini artinya adalah luasan ya. Luasan fx karena fx sama dengan 0, maka luas kurva yang di bawah fx itu untuk setiap x-nya itu adalah 1 ya. Luasnya 1 menandakan dia fungsi distribusi peluang kontinu ya. Di luasnya 1. Boleh lebih dari 1 ya. Nah, peluang x, kejadian x itu dari A sampai B, artinya ini luas sebetulnya ya. Luas F yang di bawah kurva F dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B, itu adalah integral dari A sampai B, A sampai B ya, Fx dx. Nah, ini luasan berada di bawah kurva Fx dari X sama dengan A sampai X sama dengan B ya. Nah, itu makanya tadi saya katakan kalau luas dari A sampai A, Fx dx itu adalah berapa? Berapa tadi?
Integral dari A sampai A, fx dx berapa? 0, Pak. 0, Pak. 0. Artinya apa? Kalau dalam distribusi peluang kontinu, kejadian tepat pada satu titik, ya gitu ya. Peluang kejadian pada satu titik waktu itu, waktu atau titik X itu dianggap 0 ya. Beda daripada yang diskrit. Kalau yang diskrit itu bisa ada nilainya. Bisa dia 0, bisa ada nilainya ya. Kalau dalam kontinu, itu dijamin nilainya 0. Contoh misalkan ya. Misalkan Anda tadi, kalau jumlah Anda 35 ini, saya memiliki fungsi distribusi waktu mahasiswa kelas 529 masuk ke dalam room. Itu kan ada waktunya harusnya, catatannya itu ya. Misalkan kita punya distribusinya itu kontinu misalkan ya. Nggak tahu fungsinya apa ya. Yang penting ada aja fungsinya. Kalau saya tanya peluang seorang mahasiswa itu tepat masuk ke room itu tepat pada jam 10.30.00, kalau dalam distribusi peluang diskrit itu ada nilainya ya. Mungkin ada orangnya. Tapi kalau dalam kontinu, dengan fungsi distribusi peluang kontinu, dia itu akan bernilai 0 ya. Jadi peluang kejadian hanya pada satu titik itu, artinya dianggap itu terlalu spekulatif gitu ya. Atau peluangnya 0. Gitu ya, paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini bedanya daripada yang diskrit tadi. Ini Anda mesti ingat ini ya, kalau dia diskrit itu, mungkin ini nanti akan mengarah kepada kontinu ya, kalau kita hubungkan titik-titik yang tengahnya ini, masih ingat itu ya? Apa namanya itu? Apa namanya? Kalau menghubungkan titik-titik tengahnya apa namanya? Poligon. Ogive ya? Poligon. Poligon ya, poligon ya. Kemudian kalau poligon itu kita muluskan kita muluskan gitu ya, muluskan. Nah itu dianggap sebagai, boleh dianggap sebagai fungsi distribusi peluang kontinu ya. Asalkan dia luasnya, kalau diskrit juga sebetulnya kalau kita gambar seperti ini ya, ini juga luasannya 1 ini ya, semua ya. Dijumlahkan luasnya ini, disesuaikan saja apa skalanya itu. Ini 0,1, ini 0,25, ini 0,3 ditambahin ini jumlahnya juga 1 ya. Itu tandanya dia distribusi peluang diskrit gitu ya. Tapi angkanya di tengah ini ditaruh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau dia kontinu dianggap dia setiap titik yang ada di X itu yang kontinu ya. X itu kontinu. Oke, paham ya? Bicara mendekatinya bisa seperti itu. Oke, nah ini yang kedua contohnya, sini sudah hampir mendekati normal ini ya. Normal, kalau normal itu dia ya seperti gunung ini yang seimbang itu ya. Seperti lonceng katanya, lonceng yang seimbang. Itu nanti normal. Ya, mungkin perlu Anda catat ya, buat hari Jumat itu Anda harus melihat kalau dalam RPP Anda itu tabel distribusi normal ya, diperhatikan ya. Tabel distribusi normal itu Anda harus ada di samping Anda minggu depan. Hari Jumat ya. Tabel distribusi normal itu ada 2 jenisnya ya, tapi dua-duanya Anda harus bisa melihatnya. Itu ada yang mulai dari 0 ya, 0,00 ya, biasanya 2 angka di belakang koma itu Z-nya ya. Z-nya itu ada 2 angka di belakang koma. 1 angka apa 2 angka ya. Ada yang mulai dari 0, ada yang memiliki Z itu negatif ya, negatif dia. Ada juga yang cuman positif saja ya tabel itu. Tapi harus bisa Anda menghitung yang negatifnya juga dari tabel yang positif itu ya. Oke, itu dia peringatannya untuk hari Jumat ya, kita pakai tabel itu. Nah, ini nanti ini sudah mau mengarah ke distribusi normal. Nah, kenapa pakai distribusi normal gitu ya? Karena mungkin itu lebih gampang hitungnya gitu ya. Karena tidak semuanya kan normal sebetulnya ya. Kalau Anda perhatikan ini belum tentu normal ya. Tapi kebanyakan data alam itu sifatnya normal. Kenapa begitu coba? Kenapa bisa normal-normal gitu? Ya mungkin ahli statistik juga nggak tahu gitu jawabannya itu.
Katanya mungkin karena Tuhan sudah menjadikannya seperti itu gitu ya. Itu makanya semuanya normal. Jadi membuat nak normal itu manusia gitu ya. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Ini salah satu contoh pendekatan untuk membuat supaya kurva itu jadi mulus seperti itu ya. Nah, kalau kita misalkan melakukan suatu pendekatan ya, pendekatan kepada suatu distribusi yang kontinu, itu mungkin dilakukan ya. Itu saya pernah melakukannya dulu, untuk melakukan penelitian tentang menaksir. Jadi saya harus memiliki namanya fungsi distribusi kerusakan mesin ya. Nah, itu kan kalau kerusakan itu kan tidak tahu ya kapan akan terjadi gitu ya. Tapi ya saya harus tahu itu. Itu ditaksir tentunya dengan beberapa asumsi gitu ya. Jadi kalau mesin-mesin yang bagus itu biasanya ada catatannya ya, namanya buku log mesin, itu ada datanya di situ. Kapan mesin itu rusak, berapa lama dia rusak, berapa biayanya gitu ya. Berapa lama dia beroperasi sampai dia rusak, itu ada datanya semua. Kemudian kalau saya mau menaksir distribusi waktu kerusakannya, itu mudah sebetulnya ya. Cuman asumsi-asumsi itu harus Anda perhatikan. Ya, mungkin asumsinya waktu itu ya mesin itu bekerja 8 jam sehari gitu ya. Jadi kalau dia rusak pada tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya berapa jam dia rusaknya gitu ya. Kemudian itu kalau menaksinya itu mudah ya, tinggal Anda gunakan software Excel ya. Excel dalam Windows itu kan ada Excel di situ ya. Anda tinggal memasukkan datanya, kemudian Anda tinggal maunya distribusi apa gitu. Distribusi waktu itu saya gunakan distribusi Weibull namanya ya. Weibull, kemudian dimasukin ke dalam Excel itu terus keluar distribusinya. Jadi mudah sebetulnya ya. Cuman memahami kemudahan itu yang agak sulit ya. Jadi sama aja seperti ini. Bagaimana caranya kita mendekati sesuatu itu sehingga dia sangat mirip dengan aslinya gitu. Nah, itu yang agak sulit mungkin. Mungkin kalau kita kuliah itu kan begitu sebetulnya, mendekati bentuk aslinya itu ya, bentuk aslinya itu. Kayak ini contohnya terus. Nah, kalau tadi sudah dikatakan menghitung probability peluang untuk distribusi peluang kontinu itu menggunakan integral ya. Sementara kalau dia kumulatif ya, kumulatif itu kita juga menggunakan integral. Jadi kalau fx lambangnya f besar x ya. Untuk kumulatif kalau fungsi distribusinya itu fx ya. Jadi itu sama dengan menghitung integral dari karena x yang kecil sama dengan x kecil, integral dari minta hingga sampai salah ya. Ini harusnya x dong ya, betul ya? Ini kan sampai di sini cuman. Ini harusnya ini dari minta hingga dong ya. Kalau ada minta hingganya di sini. Tapi menulisnya biasanya tabel hingga itu tidak ditulis ya. Jadi kalau x kecil sama dengan x ini saja, itu dari minta hingga sampai x. Nah, ini salah ya, diganti. Jadi karena ini bukan kitab suci ya bisa aja dia salah ya. Ini sampai x saja di sini. ft dt t itu menggantikan x saja ya. Jadi dia peran pengganti saja di sini. Karena kalau dituliskan x lagi di sini, wah ini ada x pula. Di sini ada x harusnya ya. Nah ini fx dx, wah jadi apa? Penulisan yang tidak bagus gitu ya. Jadi makanya fx diganti sama t ya. Jadi t ini dikatakan variabel pengganti. Dia minta hingga sampai x ft dt. Jadi nilainya nanti x-nya dimasukin ya. Integral itu masih ingat cara ngitungnya ya? Masih? Kalau integral x dx berapa? Aha. Lupa semua nih? Setengah X pangkat 2 ya, Pak? Kalau integral x dx, x itu kan pangkat 1 ya. Jadi 1 per pangkatnya itu ditambahin 1, x pangkat 1 tambah 1 ya. Jadi kalau x pangkat n, integralnya itu adalah 1 n plus 1 kali x pangkat n plus 1 ya, dx. Nah gitu ya, sorry bukan dx, itu batasnya ya, dari A sampai B.
A itu harus kecil dari B ya. Masih ingat ya? Nah, kalau fx-nya itu positif atau 0 besar sama dengan 0, karena fungsi distribusi peluang itu fx-nya itu harus besar sama dengan 0, tidak boleh negatif ya. Kalau negatif dia itu bukan fungsi distribusi peluang ya, baik diskrit maupun kontinu, nah, gitu ya. Jadi ini diganti sama x yang ini salah ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Andaikan bahwa jadi kesalahan apa nih di dalam temperatur reaksi ya. Ini terjemahannya juga agak sulit ini ya. Karena kita bukan dari jurusan kimia ya. Jadi kesalahan, suatu fungsi kesalahan ini sepertinya ya, fungsi kesalahan ya dalam derajat Celcius untuk eksperimen laboratorium yang terkendali gitu ya adalah fungsi distribusi peluang kontinu dengan variabel random x gitu ya. Jadi memiliki, nah ini namanya PDF namanya ya, probability density function. Probability density function. Jadi fx-nya itu adalah x kuadrat per 3, x-nya itu dari 1 sampai 2 ya. Fx sama dengan 0 untuk elsewhere. Ini artinya untuk x yang lain ya. Jadi x itu kalau di bawah 1 dan di atas 2 itu nilainya 0. Nah, mungkin perlu kita buktikan dulu apakah ini memang betul suatu fungsi distribusi peluang kontinu ya. Anda harus integralkan dulu dari 1 sampai 2 x kuadrat per 3 dx ya. Coba berapa diintegralkan, dihitung sama-sama itu. Jadi Anda harus punya catatan juga ya di samping Anda itu. Jangan cuma diplototin aja itu layar monitornya. Berapa dia? Integral dari x kuadrat per 3, kalau konstantanya dikeluarin aja ya. Sepertiga dikali dengan 1 per 2 tambah 1 ya. Sepertiga lagi, x pangkat 3 kan ya. 2 tambah 1 ya. Masih ingat itu ya? Jadi dia 1/9 x pangkat 3. Batasnya dari 1 sampai 2 ya. Nah, ini kalau Anda hitung nanti batasnya 2 dimasukin dulu dikurangi dengan 1 dimasukkan ya ke x itu. Jadi 2 pangkat 3 8/9 dikurangi dengan 1/9 sama dengan 7/9. Salah ini berarti ya. Ini bukan distribusi peluang kontinu ini ya. Betul itu. Tapi kalau seandainya x-nya diganti dengan -1 ya, dengan -1 betul itu peluangnya. Betul nggak? Coba dimasukin angka -1 sampai 2 gitu ya. 8/9 untuk 2 itu dikurangi dengan -1/9 ya. Karena pangkatnya ganjil, -1 itu. Jadi tetap -1 ya, -1/9. Jadi 1 ya. Nah, jadi x-nya ini salah ini. Ini harusnya dari -1 ya, -1 sampai 2. Kalau dia 1 tadi udah kita tunjukkan dia enggak, integralnya dari 1 sampai 2 itu bukan 1 ya, tapi 7/9 tadi ya. Jadi kalau Anda masukin -1 di sini betul. Ini adalah fungsi distribusi peluang. Oke, paham tuh? Ada pertanyaannya nggak ya di sini ya? Ini ya pertanyaan verify kondisi 2 dari definisi 3.6. Apa tadi itu? Kondisi 2 itu yang kita katakan salah itu ya. Jadi integral dari fx dx-nya itu 7/9 ya, salah ya. Jadi harusnya dari -1 harusnya ya. X-nya dari -1 sampai 2 baru dia dikatakan fungsi distribusi peluang. Itu maksudnya. Dan nomor 2-nya tentukan peluang dari
X itu dari 0 sampai 1. Gimana caranya? Kita hitung integral dari 0 sampai 1. Apa tadi fungsinya? X kuadrat per berapa tadi? Per 3 ya. X kuadrat per 3. X kuadrat per 3 dx ya. Jadi tadi berapa itu? Kalau udah kita hitung hasil integralnya kan 1/9 X pangkat 3 kan. Batasnya dari 0 sampai 1. Berapa hasilnya itu semua? Berapa hasilnya? Berapa? 1/9 X pangkat 3 batasnya dari 0 sampai 1. Jadi 0 itu nggak usah dimasukin ya. Kenapa? Karena 0 pangkat 3 ya 0. Jadi tinggal 1 aja dimasukin. Jadi peluangnya berapa nomor B itu? Halo? Halo? Ya, Pak. Berapa peluangnya? Berapa itu hasilnya nomor B? Integral dari X kuadrat per 3 kan tadi 1/9 X pangkat 3 ya. Batasnya dari 0 sampai 1. Jadi berapa tuh? Berapa itu? 1/9 dikurangi dengan 1/9 kali 1 pangkat 3 kan 1. 1/9 saja kan. Dikurangi dengan berapa? 1/9 kali 0 pangkat 3 jadi berapa? Kurangi 0 dong ya. Jadi hasilnya adalah berapa itu? 0. 1/9-nya nggak dihitung. 9, Pak. 1/9. 1/9 kan ya. Nah, 1/9 Iya. karena dulu kita udah belajar 1/9 itu maksudnya apa? Jadi maksudnya tergantung pengertian kita terhadap soalan tadi itu ya. 1/9 maksudnya apa? Mungkin itu yang lebih penting. Soalnya karena maksudnya nih reaksi kimia kesalahan itu ya kejadian yang dihitung ini ya. Kejadian yang dihitung ini, kejadian X itu berada di antara 0 sampai 1. Itu dari 9 apa itu? 9 kali yang ingin 9 kali kita menghitung itu kejadian ini mungkin akan terjadi sekali gitu ya. Gitu ya maksudnya ya, kira-kira ya. Oke. Satu lagi mungkin penulisan sama dengan di sini 0 kecil sama dengan atau kecil saja gitu ya. Di sini juga gitu, mau kecil saja atau sama dengan itu dianggap sama ya kalau di dalam continue. Nah, itu yang perlu Anda catat ya. Kenapa? Karena menghitung peluang di dalam distribusi peluang continue menggunakan integral ya. Yang kedua itu karena peluang pada satu titik pada distribusi continue itu peluangnya itu 0 ya. Makanya mau ditulis sama dengan atau kecil saja itu dianggap sama saja itu dalam continue. Beda daripada yang diskrit ya. Masih ingat kemarin ya? Kalau ini sama dengan satunya ikut nih kalau dalam diskrit. Tapi kalau kecil saja satunya tidak ikut. Tapi kalau dalam dia distribusi continue mau sama dengan mau tidak sama dengan ya sama saja. Kenapa? Karena kita menghitungnya dengan integral ya. Integral dari 0 sampai 1 fx dx nah, gitu ya. Nah, masuk sekarang ke ekspektasi matematik ya. Nah, ini saya anggap juga penting ini sebetulnya ya. Kenapa? Karena dulu waktu saya kuliah tuh ada dosen saya yang menjawab pertanyaan saya salah dia. Dosennya salah menjawab pertanyaannya. Mahasiswanya nggak berani protes ya. Kenapa? Karena dia dosen gitu ya. Dan Anda ke saya tidak seperti itu ya. Kalau saya salah ya dibilang aja salah gitu ya. Oke. Jadi kalau udah ada ekspektasi, kemudian ada peluang, nah, itu jangan sampai salah ngomongnya gitu ya. Kalau ekspektasi itu kalau dia diskrit itu menghitungnya mudah nih ya. Ini kan kalau dia diskrit fx itu adalah peluang ya, ingat tadi ya.
Jadi peluang pada satu titik pada diskrit itu ada nilainya. Peluangnya bisa 0, bisa tidak 0 ya. Sementara kalau dia continue itu nilainya pada satu titik X itu 0 dia. Peluangnya 0 ya. Makanya dia menggunakan integral di sini. Mu itu, min itu disebut juga sebagai nilai ekspektasi dari X ya. Ekspektasi dari X atau nilai harapan dari variabel random itu. Nanti saya kasih contoh, Anda siap-siap menghitung ya. Di X rumusnya gini, jumlah dari semua X itu dimasukin nilainya X kali Fx ya, gitu ya. Kalau dia diskrit dan kalau dia continue ya, X itu adalah integral dari di mana X itu terdefinisi ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini bisa nilainya bisa 0 ya. Ini min tak hingga sampai tak hingga ini hanya mewakili saja. X dikali Fx dx. Nah, itu dikatakan mu atau ekspektasi dari X ya. Itu dikatakan dengan min itu rata-rata. Ada contohnya nggak? Oh, enggak ada ya. Nah, ini dulu ya. Kita kembali lagi ke dadu ya. Dadu yang tadi, saya harap Anda nulis ya. Jadi kalau X-nya apa tadi? Kalau dadu dilempar sekali tadi, X itu kan peluang dari X sama dengan 1, berapa tadi? Nah, berapa? 1/6, Pak. 1/6. Peluang X sama dengan 2, 1/6 kan? X sama dengan 3, 1/6 kan? Sampai dengan X sama dengan 4, 1/6, X sama dengan 5, 1/6, X sama dengan 6, 1/6. 7-nya tidak ada ya. Nah, sekarang coba Anda kalikan ya. Ini eksperimennya sederhana, tapi kalau Anda paham ya, saya berani luluskan Anda ya. X dikali Fx, nah gitu ya. Kan yang ini nih, kita mau menghitung X Fx ya. Coba Anda hitung 1 kali 1/6, X-nya kan 1 tadi. Pasangannya 1/6 ya. 1 kali 1/6 berapa? 1/6 tambah 2 kali 1/6, 2/6 kan ya. Tambah 3 kali 1/6, 3/6, tambah 4 kali 1/6, 4/6, tambah 5 kali 1/6, 5/6, tambah 6 kali 1/6, 6/6. Jumlahnya berapa semua? Berapa? Udah ada yang hitung nih? 21/6, Pak. 21/6. 21/6. Berapa sederhananya berapa? 3,5 ya? 3,5 ya? Iya, Pak. Iya, Pak, Iya. 30. Nah, coba Anda sekarang maksudnya 3,5 itu apa? Coba. Sama saya kayak kita membahas pengertian peluang, ngerti maksudnya ya. Nah, sekarang ekspektasinya itu, nilainya itu kalau Anda melemparkan dadu sekali, ekspektasinya itu 3,5. Apa maksudnya? Angka 3,5 itu yang saya mau tekankan. Betul. Kalau Anda bisa jawab itu Anda udah lulus statistik. Apa maksudnya 3,5? Jawab salah juga boleh ya. Jadi kalau di kuliah ini ya memang tempatnya salah gitu ya. Kalau Anda kalau udah kerjaan itu tidak boleh salah. Ayo, yang sering komen ini siapa nih? Boleh dikomenin salah juga tidak apa-apa ya. Apa artinya 3,5? Saya nih melempar dadu sekali ini. Nilai harapan saya itu 3,5. Ekspektasi dari X saya 3,5. Apa maksudnya angka 3,5? Ayo dong, siapa? Tidak satu pun? Aduh, masa saya harus jawab nih? Kalau saya jawab nanti saya lulus nanti. Apa maksudnya 3,5? Jadi eksperimennya kan sederhana sekali, melempar dadu sekali, terus
dikatakan di sini nilai harapannya 3,5. Itu yang saya dapatkan dari menjumlahkan variabel random itu dikalikan dengan peluangnya, saya jumlahin semua, dapatnya 3,5. Artinya apa? Ada yang berpendapat ini? Boleh salah kok. Tidak satu pun? Halo? Siapa yang menjawab? Silakan. Tidak ada? Wah, ini masa saya harus jawab ini. 3,5 itu artinya gini ya. Kalau Anda itu, Anda boleh coba kok di rumah ya. Ini mungkin masalah pemahamannya aja sebetulnya ya. Kalau Anda lemparkan dadu itu berulang-ulang, kemudian Anda catat gitu ya, hasilnya berapa gitu. Itu rata-ratanya akan 3,5. Yakin nggak ada kira-kira? Yakin nggak? Saya lempar. Tapi kalau di IPB itu teman Anda di sana di lab statistik itu memang harus dicobakan ya. Kalau 100 ya 100 kali gitu ya. Kalau 1000 1000 kali. Tapi Anda nggak usah lah melakukan itu ya. Jadi kalau dadu itu Anda lempar misalkan 10 kali aja lah dulu coba ya. Coba 10 kali. Kalau nggak ada dadunya dibeli dulu dadunya. Lempar 10 kali itu rata-rata nilai titik mata yang muncul itu 3,5. Nah, itu yang disebut sebagai ekspektasi. Jadi kalau udah ngerti ekspektasi ya, nanti kalau ada berjudi segala macam ya hitung-hitung dulu ya. Apakah ini akan menguntungkan atau merugikan gitu. Oke, paham toh? Halo? Masih monitor? Masih, Pak. Ya, Pak. Ya udah yakin Anda 3,5 itu segitu, itu artinya. Kalau nggak yakin Anda coba ya. Jadi ini kan masalah Anda paham atau tidak ya. Jadi kalau 3,5 itu artinya kalau dadu itu Anda lemparkan berulang-ulang itu Anda catat hasilnya rata-ratanya 3,5. Tapi idealnya di sini itu jumlah n-nya itu unlimited ya, tak berhingga. Jadi secara teoretik itu n-nya itu tak berhingga. Tak berhingga itu artinya banyak ya. Mungkin kalau 10 itu terlalu sedikit lah ya. Mungkin cukup mendekati ya. Kalau Anda beruntung mungkin dia mendekati 3,5 gitu. Kalau 100 mungkin lebih mendekati ya gitu ya. Kalau 1000 kali saya kira mungkin lebih mendekati kepada angka 3,5. Nah, ini bukan sulap lah ya, nanti boleh dicoba. Oke, lanjut ya. Nah, itu yang disebut sebagai rata-rata namanya ya. Jadi rata-rata kalau dia tadi X-nya itu eksperimen kita melempari dadu sekali, yaitu ya rata-rata mata dadu yang muncul gitu ya. Itu yang disebut ekspektasi dari X. Oke, sudah ya. Nah, kemudian ini mengenai sifat ekspektasi ya. Jadi biasanya kalau kita memiliki apa itu variabel random X ya, bisa juga nanti variabel random X itu kita kaitkan dengan yang lain ya. Misalkan variabel random kita apa misalkan ya, jumlah penjualan gitu ya, atau jumlah berkas yang bisa diselesaikan. Nah itu, nah kemudian kalau jumlah produk yang dijual gitu, jumlah produk yang terjual itu dianggap sebagai variabel random. Kalau saya kaitkan jumlah yang terjual itu dengan misalkan profit gitu ya, misalkan tadi kalau X itu 1000 yang terjual, nanti ada contohnya ya, 2000 yang terjual itu ada peluangnya masing-masing gitu ya. Kalau biasanya kalau pabrikan itu kan tidak konstan gitu ya, mungkin setiap bulan atau setiap apa itu tidak sama ada jumlah penjualannya. Jadi kalau X itu jumlah 1000, misalkan 2000, 3000, terus itu ada peluangnya masing-masing. Kalau 1000 itu nanti dikaitkan dengan misalkan profit gitu ya, tentunya harus dikalikan sesuatu gitu ya. Nah itu sama aja dengan kita memperlakukan X itu menjadi suatu fungsi nanti ya.
Apakah dia dikalikan dengan A, dengan 2, atau dengan sekian persen gitu ya, bisa saja begitu. Nah, dia akan nanti menjadi fungsi yang baru, dia sebagai variabel random baru ya, namanya GX. Menghitungnya itu rata-rata mu G itu sama aja ekspektasi dari GX, jadi bukan X lagi di sini tapi GX ya. Jadi GX dikali Fx, kalau dia discrete, kalau dia continue sama aja, kita menggunakan integral di sini. Kan bukan X di sini tapi digantikan oleh GX ya. Itu ya, paham ya? Integralnya dari min hingga sampai hingga. Ada contohnya nggak ya? Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contohnya jumlah switch. Nah, mungkin saya enggak terlalu paham ini maksudnya apa, ya. Tapi yang jelas di sini ada X-nya, kemudian ada peluangnya, ya. Kemudian ini yang kita hitung tadi, yang hendak saya suruh menghitung tadi, X dikali PX ya. Kalau kita kan tadi dadu 1, 2, 3, sampai 6 gitu ya, ada peluangnya sama, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 gitu ya. Kalau ini dikalikan, kemudian dijumlahkan, ini cara menghitung ekspektasi atau min itu ya. Di XPX ini dijumlahkan, jadi ini kalau ini 2,3 jawabannya. Kalau yang dadu kita tadi jawabannya 3,5 gitu ya. Ini cara menghitung saja. Kemudian dilanjutkan dengan ada lagi satu contoh lagi ya. Penjualan bulanan dari suatu produk ya dicatat mendekati ribuan ya, dalam ribuan maksudnya, dalam ribuan, dipercaya mengikuti fungsi distribusi peluang sebagaimana tabel 36. Ini ada tabelnya di sebelah nanti. Jadi dia memiliki fungsi distribusi untuk produksinya ya, ikutin tabel. Jadi misalkan perusahaan ini memiliki namanya fixed monthly production cost ya, atau biaya tetap. Mungkin Anda banyak belajar ini ya. Biaya tetap itu 8.000 US dollar. Jadi mau produksi berapa saja itu biaya tetapnya adalah 8.000 ya. $2 apa maksudnya? Keuntungannya $2 ya. Keuntungannya $2. Memberikan $2 ya. Di setiap item yang dibuat itu memberikan keuntungan $2. Tentukanlah ekspektasi profit bulanan dari produk sales, penjualan produknya gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini jangan ditanya pula datangnya dari mana ini ya. Ini biasanya ini dari pengalaman tadi. Pengalaman dari pabrik itu kalau dia memproduksi 5.000 itu peluangnya 0,2 gitu ya. 6.000 itu 0,3, 7.000 0,2, 8.000 0,2, 9.000 0,1. Jumlahnya ini harus satu ya, kalau menandakan dia suatu distribusi peluang. Nah, ngerti maksudnya itu? Ngerti harusnya ya? Ya, Pak. Jadi jumlah yang produksi 5.000 itu peluangnya 0,2. Jadi dari 10 bulan itu ada 2 bulan yang dia itu jumlah penjualannya itu 5.000 ya, dari 10 bulan. Kemudian 6.000 itu ada 3 dari 10 bulan gitu ya, 7.000 2 dari 10 bulan, 8.000 itu 2 dari 10 bulan, kemudian kalau 9.000 itu hanya 1 bulan dari 10 bulan kira-kira ya. Ini semuanya tentunya ini dari pengalaman ya, dari pengalaman apa itu. Ini yang tadi yang dikatakan GX tadi ya. Kalau ini X-nya nanti dikaitkan dengan profit ya. Kalau ini jumlah X itu sebagai itemnya, X-nya, variable randomnya, maksudnya jumlah item yang terjual ya, 5.000 sampai 9.000 itu. Sekarang terus ya, X-nya tadi ada 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 ya. HX ini apa nih? 2.000. Dari mana coba? Anda harus bisa baca. Kalau PX ini peluang yang tadi sama ya. Jadi tadi yang ada itu cuma PX sama X ini saja. Kalau HX apa itu? 2.000 dari mana datangnya? Anda harus ingat tadi ada 8.000 fixed cost ya. Jadi kalau seandainya
fixed cost-nya tadi 8.000, ingat ya. Fixed cost-nya tadi 8.000. Kemudian setiap unit yang diproduksi itu memberikan keuntungan 2 dolar ya. Dari mana datangnya ini? 2.000 ini. 2 5.000 ini. kali 5.000 dikurang 8.000. Iya, oke. 5.000 yang terjual dikali keuntungan 2 dolar, 10.000. Sementara fixed cost-nya ada 8.000, jadi dikurangin jadi 2.000 ya. 4.000 dari mana? 6.000 dikali 2 dolar, 12.000 dikurangi dengan 8.000 ya, jadi 4.000. Dan gitu seterusnya ya. Nah, ini harusnya tadi namanya GX tadi ya harusnya ya. Tapi di sini ditulis HX ya. X. Nah, kalau ini dikalikan, nah jadi bukan X ini yang dikalikan ya, tapi HX ini. Kenapa? Karena yang ditanya itu adalah nilai harapan dari profit ya. Oke. Ya, paham ya? Ini 2.000 kali ini ke segini, ini 4.000 kali ini segini. Kalau dijumlahkan itu 5.400 ya. Kembali lagi pertanyaan saya, apa maksudnya 5.400? Gimana? Tadi 3,5 Anda nggak bisa jawab. Sekarang yang 5.400 ini bisa harusnya. Apa artinya 5.400? Itu ekspektasi dari HX ya. HX itu adalah laba bulanan apabila jumlah yang terjual itu kalau 5.000 dia 2.000, kalau 6.000 dia 4.000, kalau 7.000 dia 6.000 dan seterusnya ya. Apa maksudnya? Ini sama aja dengan menuliskan mu HX ya, mu HX, rata-rata HX. Apa maksudnya 5.400 dalam kalimat yang kita yang sederhana? Apa? Anda kan tinggal baca aja ini sebetulnya kan ya. Ekspektasi apa? Profit yang Apa diharapkan setiap ekspektasi ya, profit yang diharapkan setiap bulan 5.400, Pak. profit yang diharapkan. Mungkin bisa dengan bahasa yang lebih lebih sederhana gitu. Kayak bahasa Anda susah sekali ya, terlalu akademis sekali kayaknya. Apa maksudnya? 5.400. Ya mungkin jawaban teman Anda sudah betul ya, kalau dalam ujian itu sudah benar itu. Yang lain siapa? Mau jawab? Iya, oke. Atau ini kan tadi kenapa nggak ditulis di sini ya? Ini mu HX harusnya rata-rata ya, rata-rata HX. Artinya itu rata-rata keuntungan. Jadi perusahaan itu kalau beroperasi ya kira-kira rata-rata keuntungannya itu dari bulan ke bulan itu kalau diambil rata-ratanya itu 5.400 ya. Jadi kalau perusahaan ini beroperasi dia dengan kondisi tentunya ada syarat berlaku ya di sini ya. Ininya tetap seperti ini dia. Peluang-peluang ini tetap ada di situ, maka nilai harapan kita untuk keuntungan perusahaan itu adalah 5.400 sebulannya. Atau average ya, average, rata-rata atau mean ya. Paham semua tuh? Tapi terms and conditions berlaku ya. Ini berlaku tetap. Tapi kalau kondisi ini berubah, ini juga akan berubah ya. Sama aja kayak sekarang pandemi, ininya mungkin tidak akan sama gitu ya. Itu mungkin perlu dipahami. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini juga ada sifat matematiknya ya. Kalau seandainya suatu variable random x ya, tadi ada EX. Kalau EX itu kan sama dengan mu tadi ya. Ingat ya, EX sama dengan mu. Maka kalau seandainya saya mengalihkan X itu dengan AX tambah B, itu bisa aja terjadi ya. Saya mau mengalihkan ini variabel random ini harusnya dikalikan sesuatu dulu, ditambahkan dengan sesuatu konstanta gitu ya. Ini Anda sudah diperlihatkan bentuk regresi linier sebetulnya ini ya. Y sama dengan AX tambah B. Nah, gitu ya. Nah, ekspektasinya berapa? Itu nilai harapannya itu adalah EAX, ini tinggal dimasukin ke dalam ya. EAX tambah EB ya, tambah EB, cuma tidak ditulisin EB-nya. Kenapa? EAX karena hitungan ini ekspektasi ini bersifat linear ya. Jadi A itu boleh dikeluarin AEX, tapi kenapa EB itu sama dengan B ya? Itu yang harus dijawab.
ekspektasi dari suatu nilai konstan adalah konstan. Bisa Anda pahami nggak? Jadi ekspektasi dari nilai, ekspektasi daripada variabel random itu mu ya. Tapi kalau ekspektasi dari suatu nilai yang konstan adalah apa? Saya mengharapkan sesuatu nih, ya konstan, ya konstan. Saya tidak perlu menghitung sebetulnya ya ekspektasi. Kalau dia konstan misalkan, nah sama aja kayak Anda terima uang dari orang tua sekian, itu kan udah pasti kan konstan. Mau saya ekspektasikan pula kan itu tidak mungkin. Ya itu juga nilainya gitu ya. Nah, itu yang dikatakan ekspektasi dari nilai konstan. Nah, ini nanti lanjut ke variansi ya, masih kan itu variansi ya. Jadi sifat-sifat begini itu ada juga nanti dalam variansi. Lanjut ya. Nah, jadi kalau dia itu variabel randomnya dijumlah sebanyak n misalkan, variabel random 1, 2, 3, 4, dan sifatnya adalah dia independen ini kalau nggak salah ya. Variabel random adalah jumlah dari individual expected value. Tentunya kalau begini itu bersifat independen ya, X1, X2-nya itu boleh tinggal dijumlah saja ekspektasinya ya. Kemudian kalau seandainya dalam bentuk perkalian dia A1 dikeluarin kali ekspektasi dari X1 gitu ya, tambah A2 kali ekspektasi X2 dan seterusnya ya. Ini biasa saja ya. Cuman tadi agak sedikit perlu dipahami ekspektasi dari nilai yang pasti, yaitu ya pasti itu ya. Tidak mungkin itu tidak perlu dihitung ya. Tapi Anda harus paham konsepnya. Ya, kalau ekspektasi dari nilai 1 ya. Tapi kalau ekspektasi dari variabel yang berubah-ubah itu yang jadi masalah ya. Ekspektasi dari X itu. Dan X itu harus memiliki distribusi peluang. Kalau dia tidak punya distribusi peluang, Anda juga dengan main-main dengan ekspektasi. Oke, paham ya? Jangan salah-salah sekarang ngomong ekspektasi, ngomong peluang gitu ya. Ngomong mean, average, rata-rata gitu itu. Jangan sampai salah ngomong. Nah, sekarang masuk ke variansi dan kovariansi ya. Mungkin kovariansinya kita mungkin tidak sempat ini, tapi ya saya harap Anda catat ya, Anda pelajari sendiri masalahnya itu. Masalah variansi, kalau variansi sih masih udah oke dulu ya. Kovariansi itu yang penting ya. Kovariansi itu artinya variansi untuk variabel yang berbeda ya. Variabel yang berbeda. Jadi biasa untuk kita kalau di ekonomi itu ya misalkan kalau X itu jumlah produk yang terjual, Y-nya adalah laba gitu ya, hanya sama-sama positif dia kan ya. Kalau X-nya meningkat, Y-nya juga akan meningkat. Nah itu dikatakan covariance yang positif gitu ya. Ada lagi yang negatif, misalkan kalau nilai iklan itu saya naikkan, tapi sementara penjualan saya menurun gitu, itu kovariansinya negatif gitu ya. Kenapa? Karena nanti ngitung variansinya itu yang satunya positif, satunya itu negatif. Positif ke negatif ya negatif. Itu dikatakan covariance ya. Jadi melihat hubungan antara dua buah variabel random, misalnya X sama Y ya. Di ngitung ini juga gitu, top kuadrat. Duh, ada azan di sini, berhenti dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita dulu, kalau dulu tuh kita menghitung tau kuadrat tuh masih ingat rumusnya itu ya. Tau kuadrat itu sama dengan super N kali sigma XI kurang X strip kuadrat gitu ya. Masih ingat itu? Masih ya. Nah, itu kalau tau kuadrat itu secara teorinya itu sama dengan ekspektasi dari X kurang mu dikuadratkan. Seperti rumus ini ya. Nah, ya, seperti ini. Kalau dia diskrit itu akan sama dengan jumlah semua X itu, di mana X kurang mu kuadrat dikali Fx ya. Nah, nilainya sama ya dengan tau kuadrat. Tentunya di sini ada peluangnya tentunya ya. Ada peluangnya. Yang pertama kita pelajari dulu yang nggak ada peluangnya kan ya. Yang sigma super N kali. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau ekspektasi dari X itu sama dengan mu itu super N gitu, itu sama rumusnya ya, sama rumusnya. Dia akan ekivalen. Jadi kalau ekspektasi tadi adalah jumlah dari X kurang mu kuadrat, nah ini ada di sini ya, dikali Fx itu dijumlahkan. Seperti bagaimana rumus yang tadi ya. Ekspektasi dari Gx adalah Gx dikali Fx jumlah. Kalau integral juga sama ya, ini juga sama komponennya sini dikali fx dx ya integralnya. Nah ini kalau dia apa maksudnya variasi dulu masih nggak? Variasi itu apa? Anda kan udah hitung dulu tuh. Apa maksudnya tau kuadrat itu? Rata simpangan kan ya. Xi kurang X strip itu atau Xi kurang mu itu kan simpangan ya. Simpangan dari nilai tengahnya kan ya. Simpangan dari nilai tengah itu kalau kenapa dikuadratkan dulu kan udah bisa jawab kan. Kenapa dikuadratkan? Karena simpangan itu bisa positif bisa negatif gitu ya. X kurang mu itu bisa positif bisa negatif, makanya dikuadratin biar kita tahu simpangannya itu ya. Kan itu salah satu nilai untuk menentukan apa sebaran data ya. Masih ingat itu ya? Jadi ukuran sebaran data itu salah satu ukurannya adalah ya variansi itu kan. Nah, tau kuadrat itu variansi, sementara kalau tau itu dikatakan deviasi standar dari X ya. Ini nanti deviasi standar itu ya kalau kita katakan tau kuadrat itu sebagai rata-rata simpangan kuadrat, ya ini rata-rata simpangan. Tapi hati-hati ngomongnya ya. Karena kalau super N itu kan kalau diakarkan dia jadi super akar N gitu ya. Itu disebut sebagai suatu ukuran sebaran data saja. Kenapa bentuknya begini kalau Anda tanya? Nah, itu ya karena mungkin ngitungnya lebih mudah gitu ya. Mungkin di dalam statistik itu kebanyakan begitu. Jadi, tidak bisa dijawab, tapi jawabannya itu ya supaya lebih mudah dihitung. Ini pertanyaannya kenapa bisa begini gitu ya? Tau kuadrat itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat kurang mu kuadrat. Ini mungkin kalau di kelas ini harus ditulis ya, tapi Anda coba nulisnya sendiri. Nulisnya dari sini ya. Ini X kurang mu kuadrat gitu ya. Kan diuraikan saja biasanya. Biasa saja ya. X kuadrat dikurangi dengan 2X kali mu ya. Ditulis harusnya ya. X kuadrat dikurangi 2X kali mu atau 2 mu kali X sama saja. Dan ditambah dengan mu kuadrat ya. Kemudian Anda masukkan E-nya ke dalam. Nah, itu gunanya tadi kita belajar linearitas dari ekspektasi tadi ya. Ekspektasi dari X kuadrat itu tidak bisa disederhanakan ya. Ekspektasi dari X kuadrat itu kalau menghitungnya gimana? X kuadrat kali Fx ya. Kalau dia diskrit dijumlah, kalau dia integral kalau dia kontinu diintegralkan ya. Itu ya kalau dia diskrit dijumlah, kalau dia kontinu diintegralkan.
Jadi ekspektasi dari X kuadrat, kemudian masuk, kemudian 2X mu gimana? 2 mu-nya itu konstanta ya. Mu itu kenapa? Mu itu kan ekspektasi dari X tadi ya. Udah ekspektasi dia, jadi dari dia jadi konstanta. Jadi kurangi dengan 2 mu ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X sendiri adalah mu ya. Jadi menjadi dia kurang 2 mu kuadrat. Ketemu itu? Ketemu? Ketemu nggak? 2 mu X berarti 2 mu ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X itu adalah mu, jadi kurang 2 mu kuadrat. Kemudian ditambah dengan ekspektasi dari mu kuadrat ya. Karena mu-nya konstanta, mu kuadratnya juga konstanta. Jadi ekspektasi dari konstanta ya konstanta gitu ya. Tambah mu kuadrat. Jadi berapa tadi? Ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat. Makanya dia menjadi ekspektasi dari X kuadrat kurang mu kuadrat ya. Itu makanya dia jadi seperti ini fungsinya ya. Bisa dilihat di buku Teola juga ada. Hitung variansi untuk X saja ya. Lanjut ya. Variansi itu karena dia ada kuadratnya, makanya kalau saya mau menghitung variansi dari AX tambah B tadi ya. Jadi kalau tadi ada X, kemudian sekarang kalau kita jadi bentuk fungsi yang baru dia, mungkin saya memerlukan variansi dari kalau X kan penjualan atau apa gitu ya. Saya kalikan sesuatu, saya tambahin dengan sesuatu gitu. Itu bisa dihitung juga variansinya. Variansinya adalah A kuadrat dikali variansi X ya. Kemudian variansi dari konstanta. Variansi dari konstanta itu tidak ada ya. Kenapa? Kenapa jadi 0 ya? Variansi dari B itu 0. Kenapa? Kenapa variansi dari konstanta itu 0? B itu konstanta ya, atau fixed numbers di situ. Kenapa? Kalau ekspektasi dari nilai konstanta itu adalah nilai dia sendiri ya. Kenapa? Karena nilai harapannya ya. Nilai harapan dari sesuatu yang pasti itu. Sementara kalau variansinya kenapa 0? Kenapa 0? Karena konstanta itu kan tidak punya variasi ya. Kan dia aja sendiri. Gitu ya. Jadi kalau B itu juga kalau distribusinya pasti rata-ratanya juga B juga. Kenapa? Ekspektasi dari B kan B. Kalau B saya kurangi dengan B ya 0 gitu ya. Makanya variansi dari AX tambah B itu adalah A kuadrat V kuadrat. Kalau V kuadratnya tadi tau kuadrat ya tinggal ditambahin aja A kuadrat kali tau kuadrat. Oke, paham tuh? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Ini kalau dia sama seperti iramanya sama kayaknya ya. Kalau dia itu independen, ini mutually independent ya. Nggak boleh dia saling mempengaruhi nih. Kalau saling mempengaruhi dia rumus ini nggak berlaku. Jadi tinggal kita masukin aja V-nya ke dalam. Sama seperti biasa. Kemudian kalau dia ada konstanta di depan, nggak otomatis A1-nya pindah ke depan ya. Tapi karena variansi itu dia itu menghitungnya itu X kurang mu ada kuadratnya. Jadi kalau AX kurang mu berarti A-nya jadi kuadrat dong ya. Jadi A1 ini kuadrat ya, kayak tadi, kali Vx1 tambah A2 kuadrat Vx2 terus sampai dengan AK kuadrat Vx K gitu ya. Paham ya? Beda sama ekspektasi tadi. Kalau ekspektasi langsung dia keluar dia. Kalau variansi karena dia ngitungnya apa itu simpangan kuadrat gitu ya, ada kuadratnya, makanya dia pengalinya ini juga harus keluar dia. Jadi dalam bentuk kuadrat. Lanjut ya. Ada juga kadang-kadang kita menghitung variansi untuk suatu fungsi tadi ya. Suatu fungsi tadi, Gx tadi ya.
Kalau tadi contohnya tadi kan dalam bentuk HX tadi ya. Jadi kalau dia dalam bentuk GX ya sama aja ngitungnya. GX dikurangi dengan mu GX ya rata-rata tadi ya. Seperti tadi apa yang sudah kita hitung tadi itu. Apa itu namanya? Jumlah produk yang dihitung, kemudian HX kita adalah laba gitu ya. Laba untuk X yang berbeda-beda tentunya labanya juga beda-beda ya. Nah, itu juga ngitungnya dimasukin ke sini bukan X tapi GX itu ya. HX kalau ini adalah mu HX berarti ya. Kuadrat. Cara ngitungnya sama ya. Ini juga dikuadratin dikali dengan Fx. Fx yang awalnya ya. Nah, boleh tuh. Ini tinggal dikalikan saja. Kalau dia discrete tinggal dijumlah ya. Kalau dia continue tinggal diintegral gitu ya. Cuman yang tetap di sini fx-nya saja. Oke. Kalau kita mau menghitung variansi dari misalkan tadi itu apa? Gx kita adalah laba ya, laba hx. Itu berarti di sini adalah hx dikurangi dengan mu hx kuadrat gitu ya. Di sini juga gitu, hx dikurangi dengan mu hx kuadrat. Boleh dikali dengan fx ya. Nah, gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan ukuran sebaran untuk hx kita atau laba tadinya. Jadi gitu aja permainan matematiknya gitu. Kalau dia continue, tinggal diganti sama integral ya. Nah, ini kovariansi yang saya sisakan untuk Anda pelajari ya. Bagaimana menghitungnya, kenapa kok rumusnya tadi kan kalau to kuadrat X ya. To kuadrat X tadi kan EX kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat ya. EX kuadrat dikurang mu kuadrat, sementara kalau dia itu dua variabel random yang kita ingin melihat melihat hubungannya gitu ya, hubungannya antara X dan Y itu, maka kovarian itu dirumuskan sebagai to XY itu sebagai EXY dikurangi dengan mu X mu Y. Rata-rata X kali rata-rata Y ya, itu dikatakan sebagai apa ini namanya standar deviasi untuk XY ya, XY. Kita lanjutkan. Ini ada contohnya ya. Kalau X ada PX, ini kan cuma menghitung apa namanya, cara menghitung rata-rata dari X ya, kan XPX dijumlah tadi 2,3 ya. Kalau X kuadrat PX, berarti X kuadratnya aja ya, tinggal X dikuadratkan, kemudian dikali dengan peluang. Ini kuadrat 1 kali dengan 0,2, 0,2 di sini ya. Kalau dia 2 berarti 4, 4 kali ini berarti 1,2. Jumlahkan, ini adalah rata-rata dari variabel random X kuadrat ya. Itu adalah jumlah dari X kuadrat dikali peluang dari X. Gitu ya. Jadi tidak otomatis apakah sama dengan ini dikuadratkan. 2,3 kali 2,3 apa 7,3 gitu? Rasanya tidak ya. Tidak similar ya. Tidak ada otomatis gitu. Ya. Ini yang dikatakan covariance ya. Covariance itu XY, jadi melihat bagaimana bentuk hubungannya, itu dihitung dengan tau XY, standar deviasi itu XY, dibagi dengan tau X, tau Y. Ini saya sisakan Anda pelajari ya, sendiri. Nanti covariance ini penting ini dalam ekonomi ya. Jadi bagaimana hubungan antara, misalkan contoh yang paling terkenalnya itu adalah biaya iklan dengan laba gitu ya. Kemudian kalau biaya iklannya meningkat, labanya juga akan meningkat tentunya sampai dengan taraf tertentu ya. Tidak mutlak terus saja naik begitu, tidak begitu ya. Kan ada namanya titik apa kayak BEP itu ya, break even point. Itu titik kritis ya, dan mencapai titik kritisnya dia akan turun. Ini ngitungnya koefisien korelasi itu. Nah, biasanya kalau dia positif itu ditandai dengan X itu meningkat, Y juga akan meningkat ya.
Jadi kalau dikurangin nanti dia X kurang mu X itu akan positif dikali dengan positif ya. Positif dia. Jadi kalau X-nya positif berarti dia bisa X-nya meningkat, Y-nya meningkat, bisa juga X-nya turun, Y-nya juga turun ya. Itu namanya disebut dengan korelasi positif ya. Sementara kalau seandainya X-nya itu meningkat, sementara Y-nya itu turun, itu kalau menghitungnya nanti itu bisa negatif dan positif ya. Negatif dan positif, makanya rho-nya itu nanti akan negatif ya. Akan negatif. Paham nggak tuh maksudnya? Nah, itu Anda coba pelajari nanti ya sendiri ya. Apa contohnya ini kalau biaya operasionalnya dinaikkan, terus labanya akan turun gitu ya. Itu ya, contohnya ya, biaya operasional naik, laba akan turun. Nah, itu nanti korelasinya jadi negatif gitu ya. Atau misalkan apa biaya iklan diturunin, kalau diturunin ya penjualannya juga akan turun ya, itu sama-sama negatif dia, tapi korelasinya positif ya. Ini ada contohnya ya. Suatu portofolio meliputi jadi akan diletakkan kepada tiga industri. Jadi saham itu akan ditempatkan di tiga industri ya, financial, energi, dan konsumer ya. Terus apa lagi? Tiga sektor ini dianggap independen ya, untuk masing-masingnya. Jadi expected annual return-nya itu mungkin Anda ngerti ini kalau yang ini ya. Expected annual return-nya itu dalam dolar dan standar deviasinya mengikuti ya. Jadi gini, kalau expected annual return-nya untuk financial itu 1000, sementara deviasi standarnya 700 ya. Kalau energi annual return-nya itu 1200, deviasi standarnya 1100. Dan untuk consumer good annual return-nya 600, sementara deviasinya 300 ya. Kemudian Anda disuruh menghitung berapa rata-rata dan jumlah dan standar deviasi dari portofolio ini. Ini kan tinggal dihitung saja kalau seandainya rata-rata kan, rata-ratanya kan tinggal ditambah saja ya, 1000 tambah 1200 tambah 600, 2800 ya. Cuman kalau dengan saya ini Anda harus ngerti maksudnya apa 2800 itu ya. 2800 itu karena dia independen, jadi kita menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi ini itu kuadrannya ditambahkan semua kan ya, variansi 1 tambah variansi 2 tambah variansi 3 ya kan. Deviasi standar kuadrat, ini kuadrat, kemudian dapat segini. Maka deviasi standar dari portofolio itu akar dari jumlahnya itu ya. Di segini dapatnya. Oke, paham tuh? Masih monitor Anda nih? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Mungkin ini yang terakhir kali. Ini tugas kelompok untuk minggu ini ya. Boleh difoto dulu. Pertanyaannya Anda perhatikan sama itu ya. Cuman saya kepengen Anda paham betul dengan yang Anda hitung gitu. Pertama menghitung dadu ya. Dadu ini untuk menggambarkan yang diskrit ya. Dadu seimbang sekali didefinisikan variabel random X sebagai mata dadu yang muncul. Ini kan mudah tadi nih ya. Anda disuruh menghitung peluang X kecil dari 2. Ini 2-nya dengan dimasukin ya. Jadi menghitungnya cuma 1. Makanya 1 aja Anda hitung ya, serta artinya ya. Kemudian Anda disuruh menghitung ekspektasi dari X. Nah ini sudah dihitung tadi ya. Kemudian yang kedua masuk distribusi kontinu. Ini seragam namanya ya. Seragam tapi dibuat kontinu gitu ya. Jadi alat berat suatu perusahaan alat berat milik PTA dapat disewa tidak lebih dari 5 hari. Diasumsikan X waktu pemakaian alat berat oleh penyewa berdistribusi seragam
fx itu adalah 1/5 ya. X-nya dari 0 sampai 5. Kalau kontinu mau kecil sama, mau kecil aja itu sama saja ya. Bisa tuh, paham ya? Anda harus buktikan kalau tadi soalan kita yang sebelumnya itu diintegralkan, integral dari 0 sampai 5, 1/5 dx, berapa? Dikerjakan nomor saya. 0 sampai 5, 1/5 dx, kan 1/5 x tuh batasnya dari 0 sampai 5. Jadi 1 sudah ya. Nah, ini menandakan ini suatu distribusi peluang kontinu. Anda disuruh menghitung, tentukanlah peluang X kecil dari 2. Ini masalahnya kan sederhana ya. X itu waktu pemakaian alat berat. Kita Anda ngerti lah ya, misalkan minjam komputer kalau dulu ya. Sekarang kan udah ada yang minjam lagi. X sama dengan 2 berapa, artinya apa, kemudian itu ekspektasi dari X. Nah, ini jangan ada jumlah ya. Ini dihitung dengan integral dari 0 sampai 5 x fx dx ya. Yang itu integralnya mudah. Cuman saya pengen tahu ada maksudnya apa. Oke, bisa semua tuh? Dari foto semua? Sudah ya? Sudah. Ini dikerjain per kelompok lagi ya. Kelompok boleh. Mungkin kuliah saya cukup sampai di situ ya. Kita lanjutkan nanti ke hari Jumat. Anda jangan sampai lupa membawa, bukan membawa, berarti ya. Anda siapkan ya di samping monitor Anda itu tabel distribusi normal ya. Itu yang diminta sama RPS Anda itu. Kalau bisa nanti saya juga akan membahas yang lainnya. Ada fungsi F namanya. Nanti dipakai ya setelah UTS ya. Ada distribusi C kuadrat, kemudian ada distribusi mahasiswa ya. T namanya distribusi T. T itu student ya. Student itu dari seorang mahasiswa dulu yang mempublikasikan suatu makalah statistik ya, dan dia bisa mengalahkan banyak profesor. Nah itu mungkin Anda harus bisa juga harusnya. Dia mengeluarkan suatu distribusi namanya T. Student. Oke, mungkin sampai hari Jumat ya. Sampai hari Jumat ya, oke. Semoga tetap sehat Anda ya, tetap semangat gitu ya. Oke, kalau rumah ya hati-hati gitu ya. Oke, sampai hari Jumat. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Yang Mbak. Oke. Terima kasih, Pak.